murid ibu yang terpelajar, assalamualaikum. Ayo kita lanjutkan materi English in Mind Second Edition yang dapat digunakan untuk kurikulum Merdeka Bahasa Inggris kelas 10 SMA atau SMK. Nah, kali ini kita akan masuk ke Welcome Section B, di mana yang akan kita bahas adalah Ways of Talking about the Future. Cara membicarakan tentang kejadian masa depan. Oke. Baik, murid ibu, without any further ado, let's get started. Nah, ini dia ya materi kita, Ways of Talking about the Future. Sebelumnya ibu sudah membahas tentang materi listening dan reading. Silakan simak di video ibu sebelumnya atau lihat playlist ya. Oke, perhatikan ini murid ibu, apa yang akan kita lakukan? Look at the pictures and circle the correct words. Lihat gambar dan lingkari yang menjadi kata yang tepat. Oke. Nah, murid ibu yang terpelajar, untuk future ini kita harus fokus kepada tenses future. Nah, tenses future itu tidak hanya menggunakan penggunaan, mungkin kamu sudah belajar dengan penggunaan will atau penggunaan shall, tapi juga bisa kita gunakan dengan be going to yang diikuti oleh verb pertama atau infinitif ya, be going tambah infinitif. Ibu taruh di mana ya, di sini ya, cukup jelas ya. Oke, dan ada juga yang menggunakan continuous tense, present continuous, berarti menggunakan to be diikuti oleh verb ing. Jadi jangan beranggapan bahwa present continuous itu hanya bisa digunakan saat present continuous, tapi bisa juga bermakna future. Nanti akan ibu jelaskan. Oke, jadi yang to be ini diisi oleh apa? Is, am, are, tergantung subjek. Be di atas ini juga is, am, are, tergantung subjek. Oke, jadi ada beberapa cara untuk menunjukkan future dalam bahasa Inggris menggunakan tensesnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita dulu untuk melingkari mana jawaban yang tepat. Nomor 1, yang dilingkari adalah we're having. Oke. Kenapa ini yang benar? We're having ini singkatan dari atau construction dari we are having ya. We're having a party next Saturday. Padahal di sini ada next Saturday. Harusnya future ya. Future adalah kejadian yang akan terjadi. Kenapa jawabannya bukan we will have tapi we're having? Nah, ini yang ibu maksud dengan penggunaan apa tadi? Present continuous. Ini ya, present continuous untuk janji pertemuan di masa depan. Jadi present continuous ini bisa kita gunakan untuk membuat janji di masa depan. Coba lihat gambarnya, dia mau kasih apa ini? Kita akan adakan party Sabtu depan. Do you want to come? Apa kamu mau datang? Ini ada undangannya ya. Nah, berarti ada janji di masa depan. Nah, kalau begitu menggunakan present continuous untuk membicarakan masa depan, di sini bisa dijelaskan ketika kita membicarakan janji, ketemu, atau kejadian pada waktu setelah sekarang atau masa depan, maka kita bisa gunakan present continuous. Contohnya, I'm meeting Jamie at the airport. Saya dan Jamie telah mendiskusikan hal ini. Atau I'm leaving tomorrow. Saya sudah membeli tiket kereta. Berarti besok. Maknanya kalau dia bilang I'm leaving tomorrow, saya akan berangkat besok, artinya dia sudah punya tiket. Nah, jadi artinya apa tadi? Sudah ada perjanjian mau berangkat, benar-benar mau berangkat. Atau ini, we're having a staff meeting next Monday. Di sini keterangannya next Monday ya, kan future itu. Tomorrow kan future. Tapi kok present continuous? Nah, ini artinya semua anggota staff telah diberitahu tentang pertemuan ini. Jadi kita akan ada meeting Monday, Senin depan gitu dengan staff. Berarti semua staff sudah tahu, sudah berjanji akan datang. Nah, jadi aturannya seperti apa itu? Bahwa present continuous bisa kita gunakan untuk perjanjian atau perencanaan atau kejadian yang akan terjadi di masa depan atau setelah masa sekarang. Begitu. Nah,
Jadi konsepnya udah tahu ya, aturan present continuous juga sudah tahu kan, subjek diikuti oleh to be dan verb ing. Oke, nomor 2. Ini ada langit. Terus dia lagi melihat, menatap apa nih, awan ya. The sky is getting darker. Nah, langit berwarna gelap gitu, menjadi lebih gelap. I think it's raining atau it's going to rain. Yang tepatnya mana? Yes, it's going to rain. Ini ada penjelasannya, langit menjadi lebih gelap. Nah, kenapa bukan it's raining? Kan sama-sama melihat. Ini juga sama-sama melakukan transaksi. Oke, ini bukan sedang terjadi di sini, akan terjadi. Memang sih, kalau ini konteksnya sedang terjadi, kan belum ada hujan. Nah, akan. Nah, kenapa bisa kita gunakan be going to diikuti oleh verb pertama atau to infinitive menjadi future? Ada konsepnya juga. Kita merujuk lagi ke EF ini ya, English first. Ini penggunaan going untuk merujuk ke kejadian di masa depan menunjukkan kaitan yang sangat kuat dengan masa kini. Nah, ada nggak kaitannya dengan masa kini? Iya, dia sama-sama melihat, ini nampak sama dia sekarang kalau langit itu menjadi gelap, akan menjadi gelap gitu. Maka pasti akan ada kaitannya sekarang dengan sebentar lagi akan terjadi hujan. Nah, jadi kenapa penggunaan it? Karena ini pengganti subjek kejadian ini ya. To be-nya is going to rain. Begitu. Jadi kalau kita kembali ke sini, oke. Contohnya ini ya, is Freddy going to buy a new car? Apakah Freddy akan membeli mobil baru segera membeli mobil baru? Jadi ada kaitannya dengan sangat kuat dengan masa kini. Itu konsepnya. Nah, jadi bisa digunakan to be, going to tambah verb pertama. Oke, nomor berikutnya. Sorry, tigers now exist. Apa nih? Extinct ya, sorry. Oke, apa makna dari extinct? Punah ya. Maaf, tigers now extinct. Apanya yang punah? Kita baca deh soalnya. It is possible that in 50 years there won't be atau there aren't going to be any tiger in the world. Nah, mungkin saja bahwa di dalam kurun 50 tahun tidak akan ada tiger di dunia. Nah, apakah menggunakan won't be atau aren't going to? Jadi gini ya, kalau ibu buatkan gini, ada dengan will not yang disingkat dengan won't, dan ada dengan to be atau be going to ya. Kalau untuk future itu bisa juga dengan be going to yang disingkat. Nah, be-nya ini verb diikuti verb 1 ya setelah to. Nah, be-nya ini yang diisi adalah is, am, are. Kebetulan karena ini subjeknya tigersnya banyak, jamak ya, maka pasti penggunaan to be-nya are to be are ya. Nah, sekarang gue tarik dulu ke bawah ini supaya paham. Sekarang mana yang tepat penggunaannya? Apakah menggunakan be going to atau dengan will not yang disingkat dengan won't? Nah, oke. Future, simple future tense ya. Simple future merujuk ke waktu setelah sekarang, menyatakan fakta atau kepastian. Nah, jadi penggunaannya menggunakan apa? Ibu menggunakan will. Nah, ini fakta enggak atau kepastian enggak? Di sini dijelaskan, sorry tiger now extinct, akan punah. Dia pernyataannya akan punah. Pasti ini harus ada kepastian. Mungkin saja 50 tahun dalam kurun 50 tahun tidak akan ada lagi tiger, pasti, karena ini udah mulai punah. Maka jawaban yang tepat adalah there won't be.
bukan aren't going to be. Kalau aren't going to be going to, tadi apa? Dengan going to merujuk ke kejadian masa depan, menunjukkan kaitan yang sangat kuat dengan masa kini. Oke. Ini masih berupa rencana apa? Kepastian ya. Nggak ada erat dengan kaitan ini, tapi pasti ini udah ada karena di sini sudah dibilang ini akan punah ya, extinct begitu. Kita lanjut ke nomor 4. Coba lihat dia lagi menari ini kah? Apa ini ya gambarnya? Oke, peragaan gitu ya. I want study atau I'm going to study medicine. I want to be an actor now. Saya akan belajar medis. Tidak akan ya, want itu will not ya singkatannya. Saya tidak akan belajar medicine atau saya tidak akan belajar juga. Mana yang tepat? Want atau be going to? Ini be going to ya. Tapi be-nya diisi oleh sedangkan will not disingkat dengan want. Mana yang tepat? Which one is correct? Ayo, mana yang tepat? Yang tepat itu adalah I'm not going to study medicine. Nah, ini yang tepat ya. Yes, I'm not going to study. Kenapa bukan want? Karena dia sudah seakan-akan sudah merencanakan. Nah, keputusan ini sudah direncanakannya ya, bahwa dia tidak akan mengambil ini karena dia suka aktor. Ini penjelasannya. Karena I want to be an actor, berarti sudah berencana. Tapi kalau want, will not di sini biasanya selain seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa will not itu untuk future atau rencana, tapi kita lihat ke materi ruang guru ya, bahwa will itu merupakan keputusan yang diambil secara cepat dan spontan. Sedangkan will not be going to digunakan untuk mengungkapkan rencana di masa mendatang, baik rencana tersebut realistis atau tidak. Nah, menurut IF juga bahwa ini merujuk ke waktu setelah sekarang, tapi fakta dan kepastian. Dia masih berdasarkan rencana, karena di sini dia saya seorang aktor sekarang, berarti dia berencana tidak akan mengambil mata kuliah medicine begitu. Jadi kalau mau tegasnya deh, kukuhnya gini deh, be going to itu rencana, sedangkan will ini ya, sedangkan will ini ini masih berupa, ini adalah keputusan yang diambil cepat, tapi dia memang kejadian yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini ya, waktu setelah sekarang, berarti di masa depan akan terjadi. Sedangkan be going to bisa merujuk ke rencana atau tujuan untuk membuat prediksi berdasarkan bukti saat ini. Nah, buktinya tadi dia lagi bermain peran, berarti memang rencana dia tidak akan mengambil mata kuliah medicine atau studi medicine. Begitu. Kita masuk ke nomor 5. I have got an appointment with the doctor. I'll see her at 10 o'clock tomorrow. Coba lihat, doctor 10 o'clock tomorrow. Maka yang tepat yang mana? Kalau I'll see, ini I will see. Sedangkan I'm seeing, ini udah pasti dokter memang akan hadirnya, akan ada itu jam 10 besok ya. Maka yang tepat itu I'm seeing. Tadi udah dijelaskan bahwa present continuous juga bisa menunjukkan future atau pertemuan di masa depan, karena dia sudah berupa janji. Nah, kalau udah punya janji dengan orang, kita bisa gunakan present continuous untuk menunjukkan kejadian di masa depan. Nah, ini kan janjinya dokternya yang 10 ya, udah bikin janji. I'm seeing a doctor. I'm seeing her at 10 o'clock tomorrow. Jadi jangan terpengaruh, oh ada tomorrow pasti pakai will, bukan ya. Thanks Annie, I'll give or I'm giving it back to you tomorrow. Promise, mana yang cocok? Ayo, yang tepat adalah I'll give it back to you tomorrow. Karena ada promise di sini, masih janji ya, belum yakin ini. Janjinya benar atau enggak ya, belum pasti. Karena tadi future juga bisa dibilang untuk
mengambil keputusan secara tepat dan spontan, atau promise untuk menyatakan sebuah janji. Kalau tadi kok continuous, ini janji yang pasti ya, janji yang pasti. Sedangkan yang future menggunakan will, itu janjinya ya karena dia bilang promise, pasti bisa jadi iya, bisa jadi tidak begitu. Jadi gunakan will yang tepat. Oke. Ini perlu berpikir dan analisis yang baik ya. Jadi kamu harus hati-hati. Baik, nomor 2, poin B. Complete the sentences with the correct form. Use the word at the end to help you. For arrangement, to use present continuous. For predictions, use will or will not atau won't. For intention, use going to. Nah, ini sih poinnya murid ibu. Jadi kalau arrangement, kita gunakan present continuous. Kalau masih berupa prediksi, kita gunakan will atau won't. Negatifnya won't ya. Tapi kalau berupa intention, maka kita gunakan going to. Apa sih intention itu, Bu? Intention itu maksud. Jadi ini poin berikutnya selain yang Ibu jelaskan tadi ya, selain dari pendapat tadi. Kalau arrangement, continuous. Prediksi, menggunakan will atau will not negatif. Intention maksud berarti menggunakan going to. Oke, kita lihat nomor 1 sudah dikasih contoh. Kenapa pakai am continuous? Karena dia berupa arrangement ya. Nomor 2, I have missed my bus but I home. Intention katanya. Kalau intention berarti menggunakan mana? Intention going to. Maka murid ibu tuliskan I am going to work ya. I am going to work. Ya, benar. Nomor 3, prediction. Nah, prediction yang mana itu murid ibu? Pakai will. Maka in 2099 ya. Prediction berarti pakai will ya. It will, karena di sini impossible ya, maka ini ada B-nya udah ada ya. It will be, begitu. Jawabannya it will be. Berikutnya, prediction. Prediction pakai will atau won't. I think someone will break ya. Berikutnya, arrangement. My parents, arrangement yang mana tadi? Nih, present continuous. My parents are visiting. Berikutnya, intention. Intention menggunakan going to. Berarti, my friend Megan is going to study. Berikutnya, prediction. Prediction yang mana murid ibu? Will. Karena dia negatif, my parents will not give atau won't give. Berikutnya nomor 8, arrangement. Arrangement berarti continuous. Nah, kalau continuous tapi gunanya untuk future ya. I am playing, gitu jawabannya. Terakhir, intention. Intention menggunakan going to. Berarti I am going to watch, begitu. Ada lagi kah? Oh ya, sekarang kita masuk ke gerund dan infinitive. Tapi di video berikutnya ya, udah kepanjangan. See you for the next video. Bye-bye.